Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ekuitas pemegang saham. Saya Muhammad Dwiki Salsabil Fauza dan teman-teman saya Anissa Nindita, Sherina Sekardewi, Lintang Firda, Sagita Safitri, dan Adriawan Dimas. Pembahasan yang pertama mengenai modal perseroan. Kepemilikan suatu perusahaan yang atas modalnya tidak terbagi atas saham atau terbagi atas saham yang diperjualbelikan pada bursa efek dapat terjadi pada perusahaan berikut. 1. Perseroan terbatas dan 2. Perseroan terbuka. Saham pada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang modalnya terbagi atas saham-saham di mana setiap pemegang saham atau pemilik hanya bertanggung jawab kepada perusahaan secara terbatas sebanyak nilai saham yang dikuasainya. Penghasilan utama yang diharapkan dari kepemilikan modal atau kepemilikan saham pada perseroan terbatas yang modalnya tidak berupa saham yang dijual pada bursa efek adalah penghasilan berupa pembagian keuntungan usaha atau dividen yang dibagi. Selanjutnya, saham pada perseroan terbuka. Nah, perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang telah melakukan penawaran umum saham atau efek bersifat ekuitas lainnya di Indonesia dan tercatat di bursa efek di Indonesia. Transaksi perusahaan yang terkait dengan perdagangan efek yaitu 1. Bursa efek, 2. Kustodian, 3. Lembaga clearing dan penjamin atau LKP, dan yang keempat, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Pembahasan yang kedua yaitu tentang modal disetor. Modal disetor atau paid in capital atau modal kontribusi atau contribute capital adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham ketika saham pertama kali ditawarkan kepada publik. Dengan kata lain, adalah jumlah uang yang dihasilkan perusahaan ketika menjual sahamnya. Nah, perbedaan antara nilai jual saham dan nilai nominal saham termasuk dalam akun tambahan modal disetor. Selanjutnya adalah penerbitan saham. Hak-hak utama yang mengikuti kepemilikan setiap lembar saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk memberikan suara dalam hal-hal yang menyangkut perseroan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan bagian dari penghasilan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan bagian dari aset dalam likuidasi. Ada 2 jenis saham, yaitu saham biasa adalah saham yang beredar saat perusahaan mengeluarkan satu jenis saham saja. Dalam hal ini, setiap saham biasa memiliki hak yang setara. Yang kedua ada saham preferen, yaitu jenis saham dengan hak istimewa di atas saham biasa. Contohnya adalah keistimewaan untuk memperoleh dividen lebih dahulu. Tujuan diterbitkannya jenis saham preferen adalah untuk menarik pasar investasi yang lebih luas. Hak untuk memperoleh dividen untuk jenis saham preferen biasanya dinyatakan dalam istilah moneter atau sebagai persentase atas nilai nominal. Selanjutnya ada contoh pencatatan saham. Misalnya sebuah perusahaan memiliki 1000 lembar saham preferen 4000 dan 4000 lembar saham biasa yang beredar. Diasumsikan bahwa laba bersih, jumlah pendapatan ditahan, dan jumlah pendapatan dibagikan oleh Dewan Direksi selama 3 tahun pertama masa operasinya adalah sebagai berikut. Dan berikut dividen untuk saham preferen dan saham biasa. Perlu dicatat bahwa meskipun pemegang saham preferen memiliki kesempatan lebih besar untuk menerima dividen secara teratur, namun pemegang saham biasa memiliki kesempatan menerima jumlah dividen yang lebih besar dibandingkan pemegang saham preferen. Sebagai tambahan, untuk keistimewaan dalam pembagian dividen saham preferen dapat diberikan keistimewaan untuk memperoleh aset jika perseroan mengakhiri usahanya dan dilikuidasi. Akan tetapi, klaim kreditor harus dipenuhi terlebih dahulu. Pemegang saham preferen berada di urutan berikutnya untuk menerima sisa aset diikuti oleh pemegang saham biasa. Suatu akun yang terpisah digunakan untuk mencatat jumlah masing-masing jenis saham yang diterbitkan kepada investor dalam perusahaan. Pencatatan jurnal transaksi penerbitan saham. Ada contoh di bawah ini. Diasumsikan bahwa sebuah perusahaan memiliki modal dasar 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp100.000 dan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp20.000. Separuh dari modal dasar untuk masing-masing jenis saham ditempatkan dan disetor pada nilai nominal
untuk memperoleh modal tunai. Ayat jurnal perusahaan untuk mencatat penerbitan saham adalah sebagai berikut. Di debit ada kas 1.500.000.000. Di kredit ada saham preference sebesar 500 juta dan di kredit lagi ada saham biasa seharga 1 miliar. Dari mana saham preference itu 500 juta? Itu karena separuh dari modal dasar untuk masing-masing saham ditempatkan dan disetor pada nilai nominal. Jadi 100.000 itu dikurangi separuh jadi 50.000 dikali 10.000 jadi 500 juta dan 20.000 dinilai di saham biasa itu dikurangi separuh jadi 10.000 kali 100.000 dan hasilnya 1 miliar. Lalu untuk kas di debit itu ditambah dari saham biasa dan saham preference. Nah, saham kadangkala diterbitkan oleh perusahaan pada harga selain nilai nominalnya. Karena nilai nominal saham secara sederhana adalah modal hukumnya. Harga jual saham yang ditetapkan oleh perusahaan tergantung pada berbagai faktor, antara lain, yang pertama, kondisi keuangan, catatan pendapatan, dan catatan dividen perusahaan. Yang kedua, harapan investor terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan potensial. Yang ketiga, kondisi dan prospek bisnis dan ekonomi secara umum. Yang selanjutnya adalah akuntansi saham treasury. Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan penerbit saham itu sendiri. Artinya perusahaan membeli sahamnya dari para investor. Atau bisa dikatakan kalau saham treasury adalah saham yang ditarik peredarannya dengan cara pengambil alih dari tangan investor. Tujuan dan manfaat saham treasury. 1. Untuk meningkatkan laba per saham. Dengan dilakukannya pembelian saham treasury menyebabkan jumlah saham beredar menurun. Dan ini menyebabkan laba per lembar saham meningkat. Yang kedua, meningkatkan nilai pasar saham. Karena pas saham beredar menurun, ini berarti penawaran sahamnya juga menurun, seperti barang langka. Semakin sedikit yang tersedia, maka barang tersebut semakin eksklusif. Yang ketiga, mengurangi jumlah pemegang saham. Jika dinilai pemegang saham terlalu banyak dan mungkin berpotensi konfliknya semakin besar, menguranginya dengan melakukan pembelian saham treasury akan menjadi solusi yang baik. Yang keempat, untuk menyediakan tambahan saham guna mengakuisisi perusahaan lain. Saham treasury dapat menjadi bonus bagi pejabat perusahaan dan karyawan. Kalian perlu tahu posisi saham treasury dalam laporan keuangan. Saham treasury tidak boleh dianggap sebagai aktiva oleh perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, saham treasury diperlakukan sebagai pengurang ekuitas. Tidak ada pengakuan keuntungan dan kerugian dari pembelian dan penjualan saham treasury. Harga perolehan saham treasury sebagai dasar pengakuan. Jika ada selisih lebih antara pembelian dan penjualan saham treasury, diakui adanya agio saham treasury yang akan menambah modal disetor. Jika ada selisih kurang antara pembelian dan penjualan saham treasury, digunakan akun agio saham di atas untuk menutupi selisih kurang tersebut. Jika saldo agio saham habis tidak mampu menutupi selisih kurang, digunakan akun laba ditahan untuk menutupnya. Stock split atau pemecahan saham. Pemecahan saham adalah sebuah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan yang telah go public untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan 282 KMK 04/1997, Pasal 1 Ayat 3, stock split merupakan objek pajak yang termasuk dalam pengertian saham pendiri, yaitu A. Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. B. Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan PPh yaitu sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Dan untuk pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham. Jadi, jika saham pendiri yang melakukan pemecahan saham, maka akan dikenakan 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham ditambah dengan 0,5% dari nilai saham. Akuntansi pada dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan persentase kepemilikan atau saham yang dimiliki.
Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Adapun penentuan pembagian dividen ini ditentukan saat rapat umum pemegang saham. Beberapa jenis dividen yang bisa dibagikan adalah yang pertama, dividen kas. Adalah dividen yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Kedua, dividen saham, berupa penambahan jumlah saham tetapi tidak merubah nilai ekuitas perusahaan. Yang ketiga, dividen surat berharga. Pembagian dividen dalam bentuk surat berharga seperti saham investasi di perusahaan lain. Keempat, dividen aset. Pemegang saham menerima dividen dalam bentuk aset. Namun, hal ini jarang terjadi. Selanjutnya adalah contoh jurnal pencatatan dividen. PT Sejahtera pada tanggal 1 April memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 200 per lembar. Pada 25 April, dividen tersebut dibayarkan kepada para pemegang saham. Jumlah saham PT Sejahtera yang diterbitkan adalah sebanyak 100 lembar. Maka, jurnal pencatatan dividen adalah yang pertama saat pengumuman pembagian dividen pada tanggal 1 April, laba ditahan pada utang dividen sebesar Rp200.000. Kemudian, pada saat pembagian dividen, utang dividen pada kas atau bank sebesar Rp200.000. Dalam hal perpajakan, pengenaan dividen terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf G yang berbunyi, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil operasi. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam penjelasan yang menerangkan tentang apa saja yang termasuk dalam pengertian dividen. Selanjutnya, pemotongan penghasilan dividen. Yang pertama adalah pada PPh pasal 4 ayat 2 huruf C, yaitu dividen yang diterima atau diperoleh WPOP dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final. Yang kedua, PPh pasal 23 ayat 1 huruf A. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap atau BUT, maka akan dikenakan potongan sebesar 15% dari jumlah dividen, kecuali pembagiannya kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Kemudian yang ketiga, PPh pasal 26 ayat 1 huruf A. Penerima penghasilan dividen merupakan orang pribadi yang tinggal di luar negeri, perusahaan di luar negeri yang mengoperasikan usahanya untuk bentuk usaha tetap di Indonesia, serta perusahaan di luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Tarif potongan pajak penghasilannya sebesar 20% atas jumlah bruto dividen. Dalam hal ini, tax treaty antar negara tetap diperhatikan. Juga ada beberapa pasal yang mengatur tentang objek pajak yang dikecualikan seperti pada pasal 4 ayat 3 huruf F dan H yang berbunyi pada pasal 4 ayat 3 berbunyi yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima oleh perusahaan perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dengan syarat A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan B. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang diberikan paling rendah 25%. Kemudian pada pasal 4 ayat 3 huruf H, yang dikecualikan dari objek pajak adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, laporan laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Uang ini biasanya diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan agar menjadi bahan bakar utama untuk kelangsungan pertumbuhan perusahaan atau digunakan untuk melunasi utang-utang perusahaan. Manfaat laba ditahan dalam proses akuntansi sendiri yakni yang pertama, untuk membiayai operasional perusahaan dalam mencapai laba yang lebih maksimal. Yang kedua,
untuk melunasi utang yang ada. Yang ketiga, sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan. Dan yang keempat, untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Penghitungan laba ditahan adalah laba bersih dikurangi dengan dividen yang dibayarkan. Contoh pembuatan laporan laba ditahan adalah sebagai berikut. PT Manajemen Keuangan Network melaporkan hasil-hasil berikut ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. Laba ditahan 1 April 2017 yakni 3 miliar rupiah. Kemudian laba bersih 250 juta rupiah, dividen tunai yang diumumkan 50 juta rupiah, dan dividen saham yang diumumkan 100 juta rupiah. Maka dari data-data tersebut, maka dapat dibuat laporan laba ditahan sebagai berikut. Dalam hal perpajakan, laporan laba ditahan ini sempat menjadi pembahasan dalam kajian revisi Undang-Undang PPH. Pemerintah telah mempertimbangkan kemungkinan pengenaan pajak atas laba ditahan atau retained earnings sebagai salah satu objek pajak. Selama ini, memang laba ditahan bukan merupakan objek pajak. Laba ditahan baru dapat dikenakan pajak apabila telah dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau dalam bentuk demand, seperti yang sudah saya jelaskan pada poin sebelumnya. Akuntansi pajak yang terkait dengan ekuitas. Dari segi ekonomi, akuntansi dan pajak berkaitan dengan perhitungan, pelaporan, dan pengukuran dalam suatu perekonomian. Liabilitas dan ekuitas dapat dikaji dari aspek akuntansi komersial maupun aspek akuntansi pajak. Liabilitas merupakan kewajiban kepada pihak lain yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Secara umum, kewajiban disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan. Utang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas sendiri merupakan bagian hak milik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas dapat diperoleh dengan bermacam-macam cara, antara lain investor menyertakan ekuitas dalam persekutuan atau investor membeli saham yang diterbitkan perusahaan. Ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan, atau karena kerugian. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan, misalnya koperasi. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha berbentuk PT meliputi modal saham, akun tambahan modal saham, serta saldo laba. Dalam perpajakan, penjualan saham kepada pihak ketiga yang dilakukan di bursa efek akan dikenakan PPh yang bersifat final.